Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliyah Alvita, saya dari 12 MIPA 1. Dengan adanya video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tema yang saya bawakan adalah peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan Belanda yang awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagang, rempah-rempah. Perlawanan dilakukan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa, Tengku Umar di Aceh, Pangeran Antasari di Kalimantan, dan lain-lain. Perlawanan tersebut tidak mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Selanjutnya, perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwana III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mungkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan, ulama yang sangat disegani di masa Penembahan Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapati simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Ki.P.H. Mangkubumi, pamannya Diponegoro menyingkirkan dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selorong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabit. Perlawanan menghadapi kaum kafir, semangat perang sabit ini dikorbankan. Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Mojo, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Gua Selarong. Sebagai penghargaan atas jasa Diponegoro dalam perlawanan penjajahan, di beberapa kota besar Indonesia terdapat jalan Pangeran Diponegoro. Kota Semarang sendiri juga memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro akan senantiasa hidup. Nama-nama tempat yang menggunakan namanya antara lain Stadion Diponegoro, Jalan Pangeran Diponegoro, Universitas Diponegoro atau Undip, maupun Kodam 4 Diponegoro. Selanjutnya ada Tengku Umar. Tengku Umar dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854, adalah anak seorang ule belang bernama Teku Ahmed Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Tijn pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut atau panglima laut. Selanjutnya, perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Yang A. Hos Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto. Pada tahun 1929, diusung sebagai Partai Serikat Islam Indonesia hingga menjadi peserta pemilu pertama pada 1955. Hos Cokroaminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Kata-kata mutiaranya seperti setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, akhirnya menjadi embrio pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik, dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Hos Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 pada usia 52 tahun. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwish. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 667 tahun 1961.
Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni bangsanya. Selanjutnya ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi salah satu pemarkasa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama dalam upaya perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Pada tanggal 17 September 1945, fatwa jihad telah ditanda tangani Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian dikukuhkan dalam rapat para kiai tanggal 21-22 Oktober 1945 dan dikenal dengan nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad sebagai pengobar semangat. Selanjutnya ada peran umat Islam pasca kemerdekaan, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership atau Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelentang Tei Kak Sigong, Lombok pada tanggal 10 Maret 2004. Ia mendapat penghargaan dari Simon Weinstein Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mabel Flower yang berkantor di Los Angeles karena Gus Dur dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Dan masih banyak penghargaan lain yang diterima oleh Gus Dur. Dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Ing Haji Bahrudin Yusuf Habibi. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 1954, pada 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Essen, Jerman Barat, menerima gelar diplom Ingenieur pada 1960 dan gelar Doktor Ingenieur pada 1965 dengan predikat Sum Cum Laude. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.